Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu kelima Prapaskah dan selamat beribadah pada hari ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan kepada Tuhan dan olehnya kita diberkati. Pelayan firman pada ibadah minggu ini disampaikan oleh Penatua Cornelius Tanesip. Jemaat, mari berdiri. Kita memuji dan memuliakan Allah melalui pujian. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terangmu di sorga dan di dunia. Jemaat, mari kita habiskan ibadah kita pada hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tetapi di semua tempat telah tersebar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah menyatakan apa-apa tentang hal itu. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di Kau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di Kau terus. Kaum Israel dahurga memuji namamu. Segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Jemaat dipersilakan duduk. Doa hari ini. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita.
Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita siapkan Alkitab yang akan kita baca, yaitu dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kini tiba saatnya untuk kami menerima taburan firman-Mu. Kami mohon tuntunlah kami dan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, membuka mata hati iman kami untuk kami menerima taburan firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, mampukan hamba untuk dapat memberitakan firman-Mu seturut dengan kuasa dan kehendak-Mu, Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami dipakai dan dikuatkan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus,
lalu ampunilah kami dan layakan kami untuk siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita berdiri bersama untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh P2, dan kita akan menyambut firman Tuhan dengan nyanyian Hosana. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bacaan Alkitab kita di hari Minggu ini terambil dari Pertama Tesalonika pasal 1 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10 yang menyatakan demikian. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya.
persilakan duduk. Shalom. Puji syukur karena sampai saat ini Tuhan memberikan kesehatan kepada kita dan kita boleh datang di tempat ini untuk bersekutu memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini mau menyapa kita tentang pemberitaan Injil di jemaat di Tesalonika. Di sana Rasul Paulus sangat bangga dan merespon akan sikap dan perilaku jemaat di Tesalonika. Karena apa? Karena di sana firman Tuhan telah diterima dengan sepenuh hati, sehingga mereka boleh menerimanya dengan penuh iman, kasih, dan pengharapan. Setiap orang yang menanam pohon pasti mengharapkan pohon itu bertumbuh dengan sehat, dengan baik, yang pastinya dia akan menghasilkan buah. Sehingga buah itu bisa dinikmati oleh orang yang menanamnya atau bagi mereka yang menanam. Inilah yang Rasul Paulus dengar dan saksikan dari jemaat di Tesalonika tentang pemberitaan Injil keselamatan kepada jemaat di Tesalonika, yang dimana tadinya mereka hidup dalam penyembahan berhala atau belum mengenal tentang kuasa keselamatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus lewat para hamba-hambanya. Sehingga Rasul Paulus sangat bangga dan dia dapat menaikkan puji syukur atau ucapan syukur terhadap sikap dan perilaku yang dia menyatakan kepada jemaat di Tesalonika. Rasul Paulus bersyukur kepada Allah dan ia selalu membawa mereka dalam doa. Jadi kepada setiap para pelayan sangat bangga di dalam sikap tugas tanggung jawab yang mereka sampaikan kepada yang digembalakannya. Ini adalah suatu tugas tanggung jawab yang mencerminkan seorang hamba. Dia dapat bersukacita dan senang karena apa yang dia sampaikan telah direspon dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah suatu sikap dan tugas tanggung jawab yang mau Rasul Paulus menyampaikan kepada kita, para pelayan atau pemimpin jemaat masa kini. Sebab jemaat di Tesalonika telah menjadi jemaat yang sehat dan bertumbuh, justru iman mereka terus menghasilkan perbuatan baik terhadap sesama. Kasih mereka terwujud secara nyata dan mereka terus bertekun dalam pengharapan agar kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kembali pada saat dan waktunya. Karena kedatangan Tuhan datang ke dalam dunia untuk mengevaluasi tentang sikap hidup manusia atau umat pilihannya, bagaimana kita sudah siap untuk menjadi umat yang baik, yang mencerminkan damai sejahtera dan sukacita di dalam perilaku hidup kita. Kasih mereka terwujud
secara nyata dalam hidup antar sesama di jemaat di Tesalonika. Dan mereka juga turut mengambil bagian di dalam tugas panggilan, pengutusan dan pelayanan di dalam persekutuan umat di Tesalonika. Mereka justru sangat mencerminkan atau menerima sukacita dan damai sejahtera yang Rasul Paulus datang untuk memberitakan di dalam kehidupan jemaat di Tesalonika, di mana firman Tuhan tersebar di seluruh wilayah Makedonia dan Akaya. Bukan saja di situ, tetapi mereka menyebarkan di seluruh wilayah di mana mereka berada, sehingga orang lain juga dapat mengambil bagian untuk memuliakan nama Tuhan. Disitulah menimbulkan simpati atau sangat bangga daripada Rasul Paulus yang dia mampu untuk dapat mengarahkan para jemaat di Tesalonika. Karena apa? Tadinya mereka itu adalah persekutuan orang-orang yang tidak percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Justru mereka berada dalam penyembahan berhala. Itulah yang menjadi inspirasi buat kita umat pilihan Tuhan masa kini. Kita harus patut bersyukur karena kita sudah dipanggil, dipilih, dan jadikan kita sebagai umat pilihannya. Nah, kita jangan kalah penting dengan apa yang sudah terjadi di jemaat di Tesalonika. Nah, hal ini yang mewujudkan bahwa mereka sungguh-sungguh untuk menjadi umat pilihan Tuhan. Mereka tetap saling mengasihi antara satu sama lain, yaitu yang kita baca di dalam ayat yang keempat. Mereka menjadi umat pilihannya karena mereka menerima Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus dengan terbuka, memberi diri, sehingga benar-benar mereka mendapatkan kuasa keselamatan dan damai sejahtera dari para pelayannya, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus dan Silwanus, Timotius, mereka itu datang untuk memberitakan Injil keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka menjadi umat pilihannya karena mereka sudah berada di dalam dunia yang penuh dengan terang firman Tuhan. Dan mereka sudah menerima kuasa damai sejahtera di dalam kehidupan keluarga mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan dengan kata-kata hikmat, kefasikan lidah, kecekapan, dan kemampuan atau kearifan yang dibawa oleh Rasul Paulus, tetapi hanya dengan kuasa keselamatan. Firman Tuhan sebagai pelita di dalam setiap langkah kehidupan mereka, sehingga menuntun mereka membawa terang di dalam hidup mereka. Mereka akhirnya dapat memperoleh kemampuan di dalam kehidupan mereka untuk menjadi bagian di dalam persekutuan umat Tuhan. Inilah yang membuat kehidupan Rasul Paulus sangat bangga, dan Rasul Paulus memberikan pujian terhadap mereka, memuji mereka, bukan karena memuji manusia, tapi Rasul Paulus memuji kehidupan dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan umat manusia yang berada di dalam kefasikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang hadir pada
ibadah saat ini, kita patut menjadikan jemaat di Tesalonika menjadi jemaat yang kita harus mencontohi perilaku hidup mereka. Karena apa? Bapak, Ibu, dan saya, kita sudah hidup berada dalam umat pilihan Tuhan. Kita tidak ada di luar jalan keselamatan, tetapi kita sudah diberikan jaminan keselamatan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita patut menaikkan puji syukur, memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semuanya itu adalah semata-mata karena karya anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, nafas kehidupan, kekuatan. Meskipun hidup kita lagi dilanda oleh situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Tetapi kita harus bersyukur karena kita diberikan keselamatan, kehidupan. Sehingga kita hadir di tempat ini untuk patut kita memuliakan namanya yang sangat agung dan mulia itu. Kita hidup di dalam kuasa kasih dan keselamatan daripada Tuhan. Jadi marilah kita menjadikan diri kita sebagai alat untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan dengan harta yang mewah, harta yang sangat mulia, tetapi hanya dengan doa dan syukur kita hanya kepada Tuhan. Itulah yang kita harus merespon akan kuasa keselamatan itu di dalam hidup kita. Dan kita bukan cuma menerima kuasa keselamatan untuk pribadi kita, tetapi kita dimampukan untuk memberitakan di luar bagi mereka yang belum menerima akan kasih dan pengharapan, keselamatan dan damai sejahtera, dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah kepala gereja. Karena Dia yang mampu menyelamatkan hidup kita, bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, bukan karena segala kekayaan kita yang menyelamatkan hidup ini, tetapi apa yang kita sudah menerima dari Tuhan Yesus, kita harus mampu membagikan kepada orang lain, supaya mereka yakin dan percaya hanya kepada Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan yang kekal, yang akan menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Itulah yang menjadi dorongan dan sikap hidup dalam setiap umat yang beriman kepada Tuhan Yesus, supaya dia boleh tetap berada dan menerima kasih, pengharapan, dan dia siap menantikan kedatangan Kristus kembali di dalam dunia ini. Hal ini yang telah menjadi teladan dan kesaksian bagi jemaat lain di sekitar kita. Sehingga di mana orang-orang membicarakan tentang iman dan perbuatan mereka yang baik, maka itu adalah semata-mata karena tuntunan dan kasih daripada Tuhan Yesus. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau begitu bagaimana dengan sikap hidup kita saat ini? Apakah iman kita sudah bertumbuh? Kasih kita sudah nyata dengan melayani sesama kita? Pengharapan kita sudah teguh dan hidup kita sudah menghasilkan buah yang menjadi berkat bagi orang sesama kita? Marilah kita menjadi umat pilihan yang demikian, seperti umat pilihan Tuhan di Tesalonika, agar melalui kehadiran kita, orang lain senantiasa bersyukur kepada Allah dan mendapatkan berkat damai sejahtera di dalam hidup dan kehidupan di mana kita berada. Kiranya firman Tuhan
menjadi terang dan damai sejahtera, sehingga kita dapat nyatakan di mana saja kita berada. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Cahyamu terangi jalanku, bila ku berseru meminta tuntunan darimu, kau selalu setia mendengar, menjawab doaku. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang berkuasa. Ku tinggikanmu, ku agungkanmu, ku selalu memujimu. Kau Allah yang baik, kasih-Mu sungguh sempurna. Kerinduanku untuk selalu bersamamu. Bila ku berseru meminta tuntunan darimu, Kau selalu setia mendengar, menjawab doaku. Kau Allah yang baik, kasih-Mu sungguh sempurna. Kerinduanku untuk selalu bersamamu. Takkan ku ragu akan janji-Mu kepadaku, karena ku tahu janji-Mu itu tiada. Amin. Kau Allah yang baik, kasih-Mu sungguh sempurna.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri bersama-sama dengan segala orang percaya di mana kita berada, dan kita mengaku iman percaya dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal." Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang maha baik dan penuh kasih, pada hari ini kami patut menaikkan puji dan syukur atas pernyataan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh diberikan kesempatan untuk datang bersekutu bersama di tempat-Mu yang kudus, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang agung dan mulia itu. Kami sudah memuji dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Semoga kami dimampukan dan dikuatkan untuk dapat memahami akan segala firman-Mu yang kami telah baca, dengar. Biarlah kami dapat sampaikan kepada orang lain, untuk mereka tetap yakin dan percaya bahwa hanya Tuhan Yesus adalah firman yang hidup, yang patut dipuji, dimuliakan di tempat yang maha tinggi. Kami umat-Mu yang sudah dapat mendengarkan firman-Mu ini, mampukan kami untuk kami memahami serta dapat memperlakukan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini menjadi terang dan pelita di dalam setiap langkah hidup kami di dalam dunia ini. Dan mampukan kami untuk kami nyatakan dan mencerminkan dengan baik, sehingga nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Bapa yang Maha Kuasa, tuntunlah kami dan bentengilah hidup dan kehidupan kami dengan kuasa kasih dan keselamatan-Mu ya Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu di dalam setiap kehidupan, keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga, sehingga hidup mereka diberkati dan dipenuhi oleh kuasa keselamatan dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga bersatu hati untuk mendoakan bangsa dan negara kami yang kami cintai, yaitu dari pemimpin, presiden, wakil presiden, para menteri, dan bahkan sampai pemimpin RT sekalipun ya Bapa. Mampukan mereka supaya mereka mampu untuk memimpin bangsa ini dan mampu keluar dan bebas dari segala macam pergumulan dan problema bangsa ini ya Bapa. Terlebih berkati para pemimpin kami, di mana mereka lagi berusaha dan berupaya untuk menyembuhkan atau dapat keluar dari segala macam krisis, yaitu pandemi COVID-19. Tuhan berkati mereka yang mengambil bagian dalam segala proses itu ya Bapa, sehingga mereka boleh mampu menyelesaikan tugas tanggung jawab mereka dengan campur tangan Tuhan Yesus saja. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pimpin dan sertai berkati akan gereja-Mu yang Engkau utus dan tempatkan di dalam dunia ini ya Bapa. Biarlah gereja-Mu semakin bertambah
untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan dunia ini dengan penuh sukacita. Berkati para pelayan-Mu, pendeta sekeluarga, penatua diakan sekeluarga, pengurus keenam pelkat sekeluarga, bahkan komisi, anggota, security, kostor, karyawan-karyawati, sehingga semuanya itu boleh kami bergandengan tangan untuk sehati sepikir melayani Tuhan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera ya Bapa. Berkati jemaat-Mu yang di dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah Tuhan Yesus sebagai tabib, sebagai dokter yang datang melawat mereka dengan kuasa bilur dan mujizat-Mu. Engkau memberkati segala upaya dan usaha untuk mereka boleh memperoleh kesembuhan hanya berasal daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkatilah kami semua dengan kuasa kasih, terlebih jemaat-Mu yang sedang merindukan akan tugas pekerjaan atau yang sedang merindukan akan pasangan hidup, atau mereka yang sedang merindukan buah hati. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati mereka dengan kuasa dan pertolongan-Mu ya Bapa, sehingga mereka boleh memperoleh semuanya itu karena anugerah dan kemurahan daripada-Mu ya Bapa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, berkatilah mereka yang patut menaikkan ungkapan syukur mereka karena hari ini mereka pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, bahkan mereka yang patut bersyukur karena mendapat berkat daripada-Mu ya Tuhan, karena pertambahan atau kenaikan pangkat. Tuhan yang menolong memberkati mereka dengan kuasa dan pertolongan-Mu ya Bapa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan juga memberkati kami para pelayan-Mu yang ada di GPB Pengharapan Cibinong, yaitu berkatilah hamba-Mu, Ibu Pendeta Linda, Ibu Pendeta Rindu, dengan keluarga mereka masing-masing, para penatua diaken bersama keluarga, organis kantoria, komisi, Litbang, biarlah semuanya itu kami bergandengan tangan untuk dapat melaksanakan tugas tanggung jawab kami dengan baik dan benar, sehingga jemaat-Mu di GPB Pengharapan Cibinong, mereka boleh mendapatkan sukacita dan damai sejahtera hanya berasal daripada-Mu ya Tuhan. Berkati juga komisi yang sudah mengambil bagian di dalam rekaman pada hari ini. Biarlah Tuhan yang menolong, memberkati, dan mengasihi mereka di dalam tugas tanggung jawab mereka masing-masing ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini, melalui pemberian sukacita
guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan dalam doa. Allah Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripadamu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, penuh rasa syukur ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kami mohon, berkatilah persembahan kami agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Jemaat, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Majulah Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan. Majulah iringi panji cemerlang. Majulah Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Jemaat, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.